Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Pagi Bu, baik Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita akan memainkan satu games dari aplikasi Wordwall. Silahkan dibuka, sudah ibu berikan di grup kelas. Baik Ibu. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Apakah gamenya seru atau tidak? Seru sekali Ibu. Iya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran kita. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui tahapan-tahapan kemerdekaan Indonesia? Belum Bu, apa saja Bu? Nah, jadi untuk mengetahui itu, sebelumnya ibu akan bagikan PPT dan ibu akan menjelaskan kepada kalian. Nah, kita akan memulai sesi presentasi yang dimulai dari ibu. Selanjutnya nanti akan kalian paparkan sendiri ya menurut nalar kalian. Agustus 1945. Hari itu menandai kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Diperlukan perjuangan panjang dalam mencapai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lantas, bagaimana perjalanan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Setelah kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta bergegas menuju ke rumah perwira Jepang Laksmana Tadashi Maeda. Seluruh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Miyoshi, dan Maeda sudah berada di rumah tersebut. Sementara di luar, para pemuda sudah menunggu-nunggu hasil dari perundingan mereka. Bertiga mereka berangkat menuju tempatnya seorang tokoh angkatan laut Jepang, yaitu Tadashi Maeda. Nah, Tadashi Maeda itu mengapa rumah itu menjadi penting? Sebab kalau dia ada di rumah Tadashi Maeda, maka angkatan darat Jepang tidak akan berani mengganggu. Soekarno, Hatta, Sayuti Melik, Subarjo, dan Sukarni pergi ke sebuah kamar kecil. Mereka duduk melingkar di meja bulat untuk membuat teks ringkas terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Bung Hatta memikirkan apa yang sebaiknya tertulis di dalam naskah proklamasi, ia memutuskan untuk membuat 2 ayat. 2 ayat tersebut diambil dari akhir alinea ketiga rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Soekarno, Hatta, dan ketiga tokoh lainnya menyetujui isi naskah yang dibuat oleh Hatta dan ditulis tangan oleh Soekarno. Kemudian mereka berlima pergi ke ruang tengah untuk bertemu dengan seluruh anggota PPKI. Soekarno membuka pertemuan dengan membacakan rumusan teks proklamasi dan meminta persetujuan semua orang yang ada di ruangan. Lalu teks itu dibuat di rumahnya Tadashi Maeda. Ditulis oleh Soekarno, ya. Kemudian di situ hadir beberapa orang, ya. Kemudian diminta untuk tanda tangan. Untuk tanda tangan, silahkan itu teks yang pertama itu. Di situ wakil-wakil bangsa Indonesia ada 30 orang, tapi ternyata orang-orang termasuk pemuda itu nggak berani tanda tangan. Lalu berlangsung terus sampai Soekarno itu
tim itu persiapan itu dipinjami mesin ketik oleh sekretaris dari Maida. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pagi harinya, Rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Diproklamasikan di Pegangsaan Timur 56 di Rumah Soekarno dengan persiapan yang sangat minim karena tiang bendera terpaksa diambilkan dari rumahnya Soekarno, besinya itu. Kemudian ada sound system yang sebetulnya tidak terekam, itu untuk kemerdekaan itu tidak terekam. Ya, kalau sekarang itu ada pidato itu sudah dibuat beberapa tahun kemudian, di kira-kira tahun 51 itu direkam Soekarno yang mengatakan kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, Surastri Karma Trimurti atau SK Trimurti diminta untuk mengibarkan bendera, namun dirinya menolak. Menurutnya, pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya ditunjuklah Sodanko Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta yang dibantu oleh S. Suhut. Sementara itu, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Upacara berlangsung syahdu dan para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Satu momen yang paling penting dari proklamasi itu adalah satu pesan Soekarno dalam teks itu adalah kami bangsa Indonesia. Ini penting sekali. Karena apa? Dengan adanya kalimat itu berarti kami bukan lagi bangsa jajahan. Ini penting sekali. Lalu dengan ini menjalankan kemerdekaan, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi langsung aja, begitu kemerdekaan otomatis kita sudah merdeka. Semua itu milik bangsa baru yang namanya Indonesia. Kumandang proklamasi, sebuah titik balik Indonesia menjadi bangsa merdeka. Baiklah, bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya atau sudah pas? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu kita mulai saja sekarang untuk sesi penugasan. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan 10 tugas, nanti kalian siapkan ya. Jadi, kemerdekaan Indonesia bukan semata-mata selesai setelah pasca pembacaan teks proklamasi Indonesia oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Jadi, masih ada beberapa tahapan lagi selanjutnya untuk mencapai kemerdekaan yang abadi bagi Indonesia. Masih ada juga seperti proses kemerdekaan Indonesia melalui peristiwa Rengas Dengklok. Proses kemerdekaan Indonesia pun berlanjut ke peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini merupakan bagian penting yang mendorong percepatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kejadian ini juga menunjukkan konflik karena adanya perbedaan pendapat antar golongan tua dan muda dalam menentukan waktu proklamasi kemerdekaan. Para pemuda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus segera dilaksanakan oleh Ketua Bangsa Indonesia sendiri, bukan dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Menurut golongan muda, PPKI merupakan badan
bentukan Jepang. Namun, Soekarno dan Muhammad Hatta dari pihak golongan tua tidak setuju. Mereka yakin bahwa bagaimanapun Indonesia akan tetap merdeka tidak lama lagi. Proses selanjutnya itu kemerdekaan Indonesia memasuki babak akhirnya. Akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo melakukan persiapan perumusan isi teks proklamasi. Perumusan ini teks proklamasi dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak diakui. Alasannya masih ada perlawanan terhadap penjajah setelah proklamasi adalah karena banyak pihak asing yang tidak menyetujui dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu, keberadaan tentara penjajah yang tersisa membuat mereka ingin kembali mengambil kekuasaan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan karena sekutu mulai mengambil alih daerah kekuasaan Jepang pasca berakhirnya Perang Dunia II. Kala itu Belanda dan aliansi bersekutu berusaha merebut kembali Indonesia. Mengingat waktu pembelajaran kita sudah semakin sedikit, ada baiknya kita akhiri saja pertemuan kita minggu ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.